Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya. Mengingat kita mengacu pada meme coin, langsung to the point aja ya. Meme coin kali ini di area 56,33 billion ya, itu untuk market cap-nya naik di 2,39%. Price-nya untuk meme coin sendiri mayoritas dia mengalami kenaikan sekitar 98% lah ya. Market dalam sektornya meme coin ini naik bro, ijo royo-royo ya. Yang udah pada running profit silakan bro, jangan ditahan-tahan, langsung aja disikat untuk taking profit. Yang belum running profit ditunggu saja. Yang masih sangkut ditunggu saja, siapa tahu bro dalam waktu dekat lekas kejemput ya. Nah, kali ini brother ada 3 meme coin andalan nih yang diprediksikan bakal ya memiliki prospek yang cukup bagus. Tapi kalian disclaimer dulu, kita langsung gas. Nah, jadi di sini bro, ada 3 altcoin yang diprediksikan itu bisa meledak di bulan Juli. Siap-siap cuan. Wah, ya, mantap ya. Semoga saja ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama pada bulan Juni, altcoin kembali menjadi sorotan karena apa? Mulai mendominasi pasar dan menarik para investor besar ya. Ini bukan meme coin bro, tapi ini token utilitas ya, token utilitas. Jadi hyperliquid itu diprediksikan bro, ngeri ya, yang punya hyperliquid nih, yang teman-teman masih pegang hyperliquid yang udah mulai running profit kan saya sarankan untuk TP, tapi nggak 100% ya. Nah, token natif dari Hyperliquid sendiri merupakan aset utama dari platform terdesentralisasi Perpetual Exchange yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan kontrak perpetual tanpa perantara apapun. Jadi secara sederhananya, Hyperliquid itu merevolusi ekosistem perdagangan dengan memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memperdagangkan kontrak kripto berjangka tanpa campur tangan pihak ketiga ya. Baik itu pemerintah maupun sesama trader. Nah, jadi kan dia tidak memerlukan mekanisme KYC kayak gitu ya, seperti eksentralisasi exchange saat ini kan memerlukan mekanisme KYC. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama bro ya, berdasarkan data dari Hyperscan, seorang Wells itu tercatat membeli sekitar 6 juta dalam bentuk hype pada tanggal 27 Juni ya. 2 hari yang lalu dompet yang sama kembali lagi melakukan pembelian. Jadi totalnya ya Wells tersebut itu menguasai sekitar 540.000 Hyperliquid ya bro ya. Dan Hyperliquid sendiri itu diprediksikan harganya bisa sampai di kisaran 80 dolaran. Semoga saja bro ya. Semoga saja benar-benar bisa ke harga tersebut. Nah, untuk yang berikutnya itu ada SRP, di mana SRP ini merupakan salah satu altcoin terkenal yang terus menarik minat para investor dalam 30 hari terakhir ya. Token ini mencatat teknis sebesar 1,4% dan jumlah whales yang mengakumulasi SRP juga meningkat. Data dari Crypto One itu menunjukkan bahwa para whales bersiap untuk pergerakan harga besar setelah mereka kembali membeli dalam jumlah besar sepanjang Mei dan Juni, menyusul aksi jual besar-besaran yang terjadi antara Januari hingga April brother ya. Jadi di tengah penurunan SRP, di tengah harganya konsolidasi, itu banyak whales yang mulai melakukan akumulasi atau pembelian ya. Nah, yang berikutnya itu ada Pengu, bro. Nah, kalau Pengu sendiri adalah token natif dari token NFT Party Penguins. Nah, jadi token ini secara resmi diluncurkan pada Desember 2024 dan memiliki fokus besar terhadap komunitas. Pada tanggal 28 Juni, Nansem merilis data yang menunjukkan bahwa sekitar 1,67 miliar Pengu saat ini dimiliki oleh para whales kayak gitu brother ya. Dan semoga saja ya ketiga altcoin ini di tahun 2025 bisa meledak. Dan di sini kalau kita lihat untuk real chart daripada Hyperliquid, dia masih trennya cukup bagus ya. Trennya itu naik brother. Trennya naik ini dalam time frame daily-nya ya. Untuk yang tercatat di Max Global itu sekitar 80 dolaran. Makanya di sini analis memprediksikan nih Hyperliquid bisa kembali lagi menyentuh di ranah 80 dolaran. Nah, kita turunkan time frame-nya dulu. Kalau kita lihat bersama-sama teman-teman di sini ya.
Trennya masih cukup bullish, Bro. Tren daripada hyperliquid ini cukup bullish, jadi dia masih ada prospek ya karena pergerakan daripada MA50 itu masih di atasnya MA200 ya. Jadi prospeknya dia masih cukup bagus. Selama area ini nggak ke breaks ya. Ini dia udah membuat area low validnya di sini ya, Bro ya. Dia udah membuat low valid di sini dan dia udah breakout lagi, mungkin akan terjadi sedikit retrace habis itu terus menguat lagi. Nah, target berikutnya sebenarnya untuk hyperliquid sendiri itu bisa sampai di kalau dia mampu breaks ya, mampu breaks di kisaran ini resistennya, Bro, maka dia memiliki prospek yang cukup bagus untuk jangka panjangnya. Sebenarnya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat untuk chartnya SRP dia juga masih sangat bagus ya, Bro. Untuk chartnya SRP dia masih sangat bagus, dimana kalau kita lihat bersama-sama ini dalam time frame daily-nya ya. Nah, kalau kita lihat dia kan masih tertahan di zona yang kita beri tanda ini ya. Dia cukup kuat di sini, Bro. Target pertama kita itu di sini udah kena ya. Ini udah kena berarti kita hapus aja. Nah, nice target daripada XRP berikutnya itu di sini, Bro. Ya, di kisaran 2,5. Nanti ketika harga XRP itu menyentuh di kisaran harga 2,5 itu kemungkinan akan terjadi yang namanya retrace terlebih dahulu ya. Sebelum dia meneruskan untuk target berikutnya itu di kisaran harga sini. Nah, ini adalah target berikutnya daripada si XRP. Jadi ada dua target yang harus terrealisasi. Pertama di kisaran harga 2,5, yang kedua di kisaran 3 dolaran ya. Semoga target tersebut bisa terjadi dalam waktu dekat ya kawan-kawan. Amin. Dan kalau kita lihat untuk Pengu berikutnya, Bro, Pengu dia setelah menyentuh di area resistensi ini ya. Setelah dia menyentuh area resisten sebelumnya, dia terjadi sedikit koreksi, itu wajar, hal yang cukup wajar ya. Jadi Pengu ini masih ada prospek untuk ngebreak di area sini ya. Kalau area ini kejebol, brother, di kisaran harga 1744 ini dengan 10 di belakang koma ya. Dia memiliki prospek atau target berikutnya itu di kisaran harga kepala 22662 ya. Itu target terdekatnya. Jika area kepala 0,02 ini kejebol, maka target berikutnya itu sampai di kisaran harga kepala 34 ataupun 35 ya. Ini dalam time frame daily. Kalau kita turunkan ke time frame 4 jam di sini, brother ya, bisa kalian lihat sendiri pergerakan daripada si Pengu ini masih cukup bagus, masih cukup bullish ya. Dan dia retrace ya, kemungkinan besar bisa sampai di sini. Ini udah nahan daripada Pengu ya. Kalau ini tidak mampu menahan, berarti retrace berikutnya dia akan koreksi sampai di price harga sini. Bisa banget dia sampai di sini ya. Jadi kalian bisa open jaring di kepala 0,012, Bro, ataupun nanti kalian juga bisa ambil di kisaran harga 0,01 ya. Itu adalah area terbaik untuk entry daripada si Pengu ini. Nah, Pengu ini juga memiliki natif yang cukup bullish ya. Beberapa hari yang lalu sempat kita bahas sudah ada yang ngajuin ETF-nya ya. Jadi ketiga altcoin ini silakan disclaimerkan lagi, kalau kalian memang yakin bisa kalian langsung ambil aja untuk DCI-nya gitu, Bro ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam